Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami hadirkan informasi mengenai penipuan pengadaan sembako jenis minyak goreng pemirsa yang sempat terjadi di wilayah Batam, Kepulauan Riau. Jadi dia adalah tersangka yang merupakan oknum ketua rukun tetangga di salah satu wilayah Batu Aji di Batam, Riau. Paling tidak sebanyak 1.300 orang pun tergiur untuk mendaftar demi mendapatkan sebuah minyak goreng. Namun setelah ditunggu, rupanya minyak gorengnya tak disalurkan, bahkan sang RT pun ini tak berada di rumahnya. Ternyata tersangka ini telah melarikan diri, informasinya ke wilayah Palembang. Tersangka melakukan pengadaan sembako minyak goreng murah kepada warga dengan harga Rp60.000 per paketnya. Dalam kasus ini, tersangka telah mengumpulkan dana bahkan mencapai Rp76 juta. Baik, kita akan dalami kasus penipuan pengadaan minyak goreng ini bersama Kompol Daniel Ganjar Kristianto, Kapolsek Batu Aji. Selamat pagi, Pak Daniel. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi, Mas, Mbak. Salam sehat. Salam sehat selalu, Pak Daniel. Pak Daniel, bagaimana sih kasus ini akhirnya terungkap, Pak? Baik, dapat saya jelaskan. Jadi pada bulan ini Maret, ibu-ibu yang di Kelurahan Tanjung Uncang mendatangi polsek kami melaporkan bahwasannya mayoritas ibu-ibu tersebut ditipu terhadap adanya sembako murah. Setelah mendapat laporan dari ibu-ibu tersebut, emak-emak tersebut, kami lakukan pendalaman. Ternyata yang bersangkutan adalah oknum RT berinisial PA. Modus operandi oknum RT tersebut memanfaatkan kondisi membuat sembako yang dihargai Rp60.000, itu antara isinya beras 5 kilo, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kilo, telur 5 butir, dan mie instan 5 bungkus. Kalau dihargai itu Rp80.000. Oknum RT ini menawarkan kepada ibu-ibu Rp60.000. Sehingga terkumpul paket sembako pertama itu dibagikan kepada warga 60 paket. Lalu terkumpul lagi paket yang kedua 31 paket. Sampai 5 kali paket. Akan tetapi yang bersangkutan ada selisih harga yang bersangkutan tambahkan. Semakin banyak warga yakin, semakin banyak duit terkumpul, akhirnya saudara PA ini dikejar terus oleh warga, oleh ibu-ibu, dan melarikan diri ke Musi Banyuasin. Kami tangkap di sana. Demikian, Mas. Ya. Pak Daniel, Anda kan sampaikan paling tidak korban ini adalah 1.300-an warga begitu ya. Ini artinya tidak hanya warga di RT tersangka saja ya, Pak ya? Betul. Jadi yang tertipu ini tidak hanya ibu-ibu di wilayah tersebut, tapi di kecamatan lain juga ikut membeli sembako tersebut. Oke. Yang bersangkutan memasukkan stempel RT. Ya, baik. Nah, tadi kan di awal juga Pak Daniel sempat menyebutkan bahwa sebenarnya sudah ada 5 kali ya Pak ya pengiriman paket yang berhasil lancar gitu, nggak akhirnya tersendat. Nah, apakah dari sini si pelaku pertama apakah memang berniat menipu atau karena kesulitan cash flow-nya ini Pak sehingga akhirnya tidak lagi mampu untuk menyediakan sembako? Memang hasil dari penyidikan, pelaku ini inisiatif sendiri mengadakan sembako, dan akhirnya dengan pancingan sembako pertama, kedua, ketiga, akhirnya ada cash flow di sini. Semakin banyak hasil uang yang terkumpul itu, yang bersangkutan akhirnya pergi meninggalkan rumahnya. Demikian. Pak, si tersangka ini sebenarnya latar belakang profesinya apa sih, Pak?
memang pedagang kah atau bagaimana? Kenapa kemudian warganya begitu percaya menaruhkan uang yang cukup banyak kepada sang RT ini? Jadi yang bersangkutan karyawan swasta sampai sekarang dan menjabat sebagai RT. Lalu setelah kejadian ini yang bersangkutan tidak bekerja lagi, yang bersangkutan punya anak 3 dan kondisi masih di Palembang semuanya. Oke. Nah, Pak, dengan apa harga sembako yang tadi disalurkan itu kan jumlahnya cukup banyak ya Pak ya. Pelaku ini bekerja sendiri atau mungkin ada rekan-rekan yang juga ikut membantu? Pada mulanya pelaku kerja sendiri, akan tetapi pelaku mendatangi saudara, ada 2 ibu di sini, mengajak sebagai koordinator lapangan. Ibu ini akhirnya menyampaikan kepada ibu-ibu yang lain, ini ada sembako murah, total harga 60.000, tapi cukup dibeli 60.000 saja. Dari ibu-ibu inilah akhirnya terkumpul semakin banyak. Jadi satu ibu-ibu ini ada yang beli 1 paket 60.000, ada yang beli 2 paket 120.000. Semakin banyak, akhirnya yang bersangkutan kerepotan karena yang bersangkutan harus membayarkan lebih yang dari selisih harga total barangnya. Tapi artinya yang bersangkutan ini tersangka dalam hal ini memang bekerja sendirian ya Pak ya, sedangkan beberapa orang yang tadi Bapak sebutkan itu sebagai korban kan? Iya, bekerja sendirian. Kami menanyakan RT lain, kami menanyakan juga Pak RW, kelurahan, bahwasannya ini mereka oknum RT ini bekerja sendirian, inisiatif sendiri. Oke. Pak, mungkin apa yang bisa disampaikan Pak kepada warga lainnya agar hal serupa ini tidak kembali terjadi meskipun mungkin tergiur ya dengan harga yang murah di tengah juga kelangkaan sejumlah sembako yang harganya semakin meningkat? Baik, di kesempatan ini kami mengimbau untuk para warga, saudara-saudara, khususnya ibu-ibu, dapat lebih berhati-hati kembali ketika ada suatu tawaran harga atau paket sembako yang murah. Ibu-ibu ataupun warga, jika ada penawaran tersebut silakan tanya kepada Babin Kaptipmas, Pak Babinsa ataupun kelurahan, kecamatan, apakah ini memang benar program sembako murah. Akan tetapi kalau misalnya ada kejanggalan, dapat warga menyampaikan atau melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat agar di dalam kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Demikian. Oke. Pasal yang dikenakan dan ancamannya gimana Pak? Pasal ini merupakan tipu gelap yang kami sangkakan pasal 378 dan atau pasal 372. Adapun ancaman hukumannya kurang lebih 4 tahun. Baik. 4 tahun, baik. Terima kasih Pak Daniel atas waktunya sudah bergabung bersama kami pagi hari ini dan juga sudah memberikan informasinya pagi hari ini. Salam sehat selalu. Selamat beraktivitas, Pak Daniel. Terima kasih Pak, salam sehat dan juga salam untuk jajaran di sana. Selamat pagi, salam sehat, salam presisi.